Saudara, dalam hidup ini, di antara sekian hal atau banyak hal yang ada, sebetulnya hanya ada dua saja yang akan menentukan sikap kita atau arah hidup kita atau langkah-langkah kita itu kemana. Satu, pengharapan kita. Kedua, apa yang mendorong kita. Ya, perhatikan baik-baik. Dua itu saja. Satu, pengharapan kita. Apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Yang kedua itu apa yang mendorong kita. Kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, saudara pernah dengar kata driving spirit, roh, semangat yang mendorong kehidupan kita. Nah, ajari anak-anak kita. Ya, kalau saya lihat cuma ada 2 anak kecil yang ikut hari ini. Nah, anak-anak saudara yang gak ikut. Ajari anak-anak kita sejak kecil selalu memiliki 2 hal ini. Yang pertama, apa yang mereka harapkan? Gak apa-apa, walaupun kadang-kadang mereka memberikan apa itu alasan-alasan yang lucu. Gak apa-apa, latih mereka untuk bisa menemukan apa pengharapan mereka dalam hidup. Apa yang mereka harapkan? Contoh atau kata lain, apa cita-cita mereka dalam hidup? Tanya terus pada mereka, walaupun berubah-berubah. Oh, ada satu lagi di belakang anak kecil itu kalian. Ada 3 di sini anak kecil. Nah, yang kedua, dorongan nih. Apa yang mendorong kita dalam hidup ini untuk bisa mengerjakan apa saja? Saudara, masih banyak orang Kristen yang sampai hari ini harapan dan dorongannya itu nggak jelas. Nggak jelasnya karena apa? Karena firman Tuhan tidak menguasai penuh dalam hidup mereka. Nah, mari kita lihat beberapa contoh ini dulu supaya kita tahu nanti pengharapan apa dalam hidup kita dan apa dorongan kita untuk melakukan apa saja dalam hidup ini termasuk kita bekerja. Dan saya harapkan tidak ada seorang pun di antara kita yang membedakan. Oh, yang ini untuk urusan rohani, ini untuk duniawi. Tidak. Kata mengharapkan apa dan dorongan apa dalam hidup itu semuanya ada di dunia ini. Jadi nggak dibedakan yang rohani mana, jasmani mana, tidak. Sangat salah kalau kita membeda-bedakan. Maka itu kalau konsep agamawi ini tidak dihancurkan dalam hidup kekristenan, maka kalau ke gereja, doa, baca Alkitab itu urusan rohani. Kerja, sekolah, cari duit itu urusan duniawi. Salah. Setelah kita menjadi anak-anak Bapa di surga, segala sesuatu yang kita lakukan itu dua-duanya. Katakan amin untuk itu. Jangan dibeda-bedakan. Maka itu nggak ada istilah full time atau tidak full time. Tidak ada. Karena semuanya mengerjakan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka itu kalau ada di antara saudara sampai hari ini masih membedakan. Saudara bekerja, saya berkata itu urusan duniawi. Tidak, itu rohani juga. Sebab pekerjaan Tuhan tetap perlu duit sampai hari ini, betul? Maka itu kalau saudara membedakan kerja itu urusan duniawi, maka itu kita hanya suka memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Uang kita, hasil kerja kita tidak kita libatkan 100% untuk kerajaan surga. Karena kita bedakan. Betul tidak? Kalau aku doa, kalau aku baca kitab, nah itu yang rohani. Itu salah. Semuanya untuk satu tujuan. Yang kita harus tahu akan dibawa kemana hidup ini. Kalau tidak, terus ada yang salah dalam kehidupan kita. Dan itu yang banyak terjadi dalam hidup banyak orang-orang Kristen. Karena konsep ini pisahkan antara rohani dan jasmani. Contoh kecil, ada musik. Ada musik rohani, musik duniawi, tidak ada. Musik itu musik. Karena kita tidak pernah membeda-bedakan itu. Saya harap saudara mengerti ini. Baik, Lukas 24. Kita melihat contoh kasus ini. Apa yang menyebabkan saudara kita itu jadi bodoh seperti itu? Bodohnya di mana? Mereka 2 orang murid, ya. Dan lihat Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga siapa? Baca. 2 orang dari tegas murid-murid Yesus. Tolong saya sudah sebutkan, kalau mereka murid-murid Yesus, berarti mereka diajar langsung oleh Tuhan Yesus atau tidak? Langsung. Dan saudara perhatikan juga, nggak ada satupun ayat dalam 4 Injil itu yang menulis begini, Yesus libur 2 hari karena sakit kepala.
Ada tidak? Tidak. Juga nggak ada ayat berkata Yesus capek diganti guru yang lain. Tidak. Bahkan yang lebih hebat lagi, sekolahnya Tuhan Yesus nggak ada liburnya. Maka itu Sabat pun masuk, sehingga dia benturan terus dengan para imam dan orang Farisi. Masih ingat kisah itu? Sabat, libur. Kenapa kamu ngajar? Tidak boleh itu. Nah, saudara bayangkan, tidak pernah libur sekolahnya. Yesus nggak pernah sakit, nggak pernah absen, nggak pernah diganti oleh guru yang lain. 3,5 tahun kurang lebih full Yesus yang ngajar. Tapi lihat, mereka masih bodoh seperti itu. Maka itu saya ingin berkata pada rekan-rekan, para pelayan, para pengajar, para hamba Tuhan pengkhotbah, jangan kita sombong. Yang ngajar Yesus saja masih bengkok-bengkok begitu muridnya, apalagi ngajar kita. Ngerti kata-kata ini, saudara? Bayangkan. Maka itu kita harus serius dengan firman Tuhan. Jangan main gereja-gerejaan, saudara. Jangan main ibadah-ibadahan, jangan. Tapi serius. Apa yang terjadi dengan 2 orang dari murid-murid Yesus itu? Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, artinya pulang kampung, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi kurang lebih hampir 10 kilometer. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Saudara, jangan lupa kata sendiri itu harus diperhatikan. Artinya Yesus sendiri, tidak diwakilkan. Dia sendiri yang datang. Nah, kira-kira dari kematian Tuhan Yesus sampai peristiwa hari itu, baru berapa hari sih mereka pisah dengan gurunya? Kira-kira aja. Baru berapa hari mereka pisah dengan gurunya? Berapa? Nggak usah ragu-ragu. Berapa? Ya lebih lah. 3 hari kan bangkitannya. Mungkin sudah 2 hari atau sehari lagi. Kalau sudah ada peristiwa sebelumnya. Ngomong aja 4 hari atau 5 hari. Belum seminggu. Saudara coba renungkan. Masa pisah belum seminggu sudah nggak kenal? Kan kurang ajar. Ya betul tidak? Kan kurang ajar sekali. Belum seminggu pisah. Perpisahan mereka masih ada makan malam yang terakhir. Masih ingat itu? Lalu Yesus masuk ke Getsemani, ditangkap dan langsung mati besoknya. Jadi ini baru belum seminggu. Saya lanjutkan ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, lihat ayat 16. Maka itu penting, apa pengharapan kita dalam hidup ini? Jangan dibedakan yang rohani atau jasmani atau duniawi. Jangan. Samakan semuanya. Karena apa saja yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tidak dibeda-bedakan lagi. Saudara kerja cari duit luar biasa dari pagi sampai malam misalnya. Itu bukan duniawi. Harus semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka yang adalah murid itu tadi, bukan orang biasa. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sudah ngomong Tuhan Yesus, tapi mereka belum sadar, belum tahu kalau itu gurunya. Maka itu mukanya masih muram. Mengapa muka muram? Karena pengharapannya gagal. Apa yang mereka harapkan kira-kira? Semua kita tahu. Ternyata selama mereka menjadi murid Yesus, harapannya adalah mereka ingin Yesus jadi raja. Lalu mereka jadi menteri-menterinya di kerajaan baru itu nanti. Nah, itu yang menghalangi mata mereka. Ketika gereja mengajarkan kebenaran yang tidak lengkap dan seimbang, maka muncullah pengharapan yang salah. Saya bertemu 2 keluarga, saudara. Gara-gara mereka mendengar firman yang salah, khotbah-khotbah yang ngawur tentang memberi harapan, bisa kaya, bisa kaya.
Siapa yang berani memberi untuk pekerjaan Tuhan sekian, nanti akan dapat sekian. Karena salah mengharapkan, karena yang khotbah salah. Mereka jual rumah satu-satunya. Ternyata nggak jadi kaya seperti yang Tuhan harapkan. Jual rumah satu dengan khotbah Anania Safira, berikan jual rumahmu, beri untuk pekerjaan Tuhan. Yang enak pendetanya. Dan dua keluarga ini, suami dua orang itu bunuh diri, sudah. Karena kecewa dengan Tuhan. Dari dua keluarga itu, satu keluarga yang seharusnya ngurus anak-anaknya untuk membiayai sekolahnya. Karena salah pengharapan, salah konsep. Malu dengan teman-temannya. Sampai hari ini mereka masih tinggal di rumah kontrakan, terus pindah-pindah. Sekarang istri yang sakit-sakitan, rematik karena kerja berat. Ngeri sekali. Maka itu saudara, apa pengharapan kita dalam hidup ini? Ada banyak pengharapan yang kita bisa salah dalam melakukan apa saja. Tapi kalau kita tahu sasarannya kemana, maka kita gak akan salah berharap. Oke? Ada banyak yang kita temukan. Ya, kita lanjut. Kisah Rasul 1. Kisah Rasul pasal 1. Ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Saya tanya kepada saudara, mereka yang kumpul di situ itu murid-murid atau bukan? Murid-murid. Karena waktu perpisahan, Yesus cuma kumpul dengan murid-muridnya saja. Apa yang mereka tanyakan? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara bayangkan, saya menggambarkan begini. Kalau Yesus itu adalah kita, sekian tahun kita ajar sendiri murid-murid itu. Detik-detik terakhir kita akan berpisah dengan mereka. Ternyata mereka masih bodoh seperti itu. Mereka masih tanya dalam konsep kerajaan manusia. Saya beri ilustrasi begini ya, supaya saudara tahu. Kalau ada di antara kita punya keluarga yang tinggal di Belanda, misalnya begitu. Ya, sudah lama nggak pernah ketemu. Misalnya sudah lebih dari 15 tahun. Om ini nggak pernah datang lagi ke Makassar. Nah, akhirnya om itu datang. Nah, waktu om itu datang, dia bicara kepada semua kemenakan yang masih kecil-kecil itu. Ngomong aja, ada sekian banyak kemenakan. Om bawa oleh-oleh dari Belanda. Tapi nanti kalau om mau balik ke Belanda, om baru bagi oleh-oleh itu. Masih ingat? Anak kecil itu kan ingatannya tajam betul tuh, apalagi dengar oleh-oleh. Seminggu sudah lewat, 2 minggu lewat. Pas hari itu semua ngantar ke bandara, omnya mau pulang ke Belanda. Kira-kira coba gambarkan reaksi anak-anak kecil itu ketika mereka tahu om sudah mau masuk ini ke dalam. Gimana reaksi kira-kira? Ayo coba bayangkan dulu. Gimana reaksinya kira-kira? Mereka bukan senang, sedih, belum dibagi oleh-olehnya. Ya, mana hadiahnya? Mereka tuh pasti kasak kusuk. Kamu aja yang ngomong, minta janjinya itu. Nggak mau kamu saja. Bisa bayangkan anak kecil itu. Saling dorong, kamu aja yang ngomong, kamu aja yang ngomong. Saudara, seperti itu model murid-murid Yesus. Di detik-detik terakhir Yesus mau terangkat ke surga. Bayangkan di benak mereka masih punya pengharapan yang salah. Cepat kamu ngomong duluan, ini mau berangkat ini. Mana kerajaan itu? Kapan dia bagi tugas ini? Kamu menteri apa? Kamu menteri apa? Kamu menteri apa nanti? Ngerti maksudnya ayat 6 ini, saudara? Begitu konyolnya, begitu celakanya pengharapan mereka. Sekian tahun diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara sering sering menerima janji dari khotbah-khotbah pendeta, kamu akan sukses, kamu akan sukses. Itu sebetulnya tidak salah. Tetapi jadi salah kalau itu hanya untuk ukuran diri sendiri. Bukan kaya untuk orang lain. Ngerti kata itu? Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Apa yang kita harapkan? Betapa sedihnya hati Tuhan Yesus. Kau masih seperti ini murid-muridku. Karena di pikiran mereka ada pengharapan yang salah. Maka itu sambil saudara duduk mendengar, tanya dalam hati masing-masing, apa pengharapanku dalam percaya kepada dia dan mengiring dia sekarang. Itu yang akan menentukan ke arah mana kita melangkah, ke arah mana kita berjalan. Apa harapan?
Oke, kita tinggalkan. Nehemia pasal pertama. Kitab Nehemia pasal yang pertama. Ada kisah yang luar biasa. Mulai ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan, di kerajaan Artasasta itu. Ya, sejak zaman dulu memang raja-raja selalu memberi nama istananya. Kalau zaman Pak Harto dulu Cendana, zaman Pak SBY Cikeas. Ya, dan itu memang begitu. Zaman Nehemia itu Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kita masih ingat, karena dosa mereka, maka Yahweh mengizinkan raja-raja kafir datang menjajah mereka, menawan mereka, termasuk Nehemia ditawan, dibawa ke kerajaan kafir. Nah, Nehemia datang saudara-saudaranya, Hanani dengan berapa orang, tanya kabar, bukan tanya kabar keluarganya, orang tua sanak saudaranya, tapi bangsa itu. Ya, itu pertanyaannya. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita itu, stop. Saudara, setiap hari dalam hidup kita pasti dengar berita. Lewat SMS, lewat BBM, lewat macam-macam, baca koran, berita di radio, di televisi, kita dengar orang ngomong semuanya. Nah, ini yang penting. Ketika kita mendengar berita apa saja, khususnya berita tentang orang-orang menderita yang belum percaya Yesus, khususnya berita tentang orang-orang yang belum kenal Yesus tapi hidupnya miskin, hidupnya susah, itu kita dengar berita. Nah, ini yang penting. Apa dorongan di hati kita mendengar berita itu? Sebelum kita baca lanjut, saya mau tanya kepada saudara, bisakah Nehemia aco atau cuek mendengar berita itu? Bisa tidak? Bisa, nggak ada urusan. Aku sudah enak di sini. Ngapain pusing-pusing dengan mereka di Yerusalem sana? Terserah mereka. Bisa. Dan ini yang luar biasa, saudara. Ketika ku dengar berita ini, ada sesuatu yang mendorong di hatinya, sehingga dia berkata, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Tuhan semesta alam. Hari ini, di dalam kesibukan saya tadi, saya 3 sesi memberi seminar. Di antara banyak berita yang saya terima ada 2. Satu dari Tangerang, satu dari Masohi, Pulau Seram. Tentang yang di Tangerang 2 anak yang terbuang. Bapaknya gila, nggak tahu kemana, mamanya kena epilepsi. Dan anak ini dititipkan ke tetangga. Lah, tetangganya itu yang telepon saya. Sore tadi saya cek lagi, mereka bisa menemukan ibunya yang epilepsi itu. Tapi bapaknya nggak tahu. Yang dari Pulau Seram, anak SMA, diambil oleh temannya sendiri, masih kelas 2. Dan ternyata sudah besar kandungan itu, diperkirakan 19 Oktober ini akan melahirkan. Mereka bingung mau dibuat mau bagaimana. Saya langsung nyebrang tadi dari Pemunden untuk ke Danamon untuk kirim uang. Cepat periksakan ke dokter, semuanya. 2 jam kemudian saya telepon lagi. Dokter bilang sehat, kira-kira beratnya 2,8 kilo. Dan anak itu perempuan. Dan sudah diberikan vitamin begini semuanya itu oke. Saya akan biaya sampai melahirkan nanti, karena keluarganya nggak bertanggung jawab. Dan saya akan utus orang nanti kalau saya melahirkan untuk ngurus bagaimana cara jemput bayi itu. Untuk saya bawa ke Nabiri. Begitulah 2 anak yang dari Tangerang itu. Urusan dulu keluarganya bagaimana caranya. 3 jiwa saya dapat dari ini.
Ngerti kata itu, saudara? Apa yang mendorong kita untuk buat sesuatu dalam hidup ini, saudara? Ketika kita mendengar berita, apa saja, kita bisa cuek, nggak urusan. Maka itu kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, saudara, dengan Dia, dua hal ini perhatikan. Apa pengharapan kita dan apa yang mendorong hidup kita untuk melakukan sesuatu. Nanti saudara baca terus kisah Nehemia ini, luar biasa. Dalam tantangannya itu, Roh Kudus bekerja luar biasa. Sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Nah, dari semua kisah ini, tentang harapan dan dorongan, yang saya paling kagum dan menarik adalah kisah Rut. Masih ingat kisah Rut? Coba kita lihat. Kitab Rut, pasal yang pertama. Saya langsung saja baca ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia, yaitu Naomi, dengan kedua menantunya. Siapa dan siapa masih ingat? Ayo, siapa dan siapa menantunya dua ini? Ayo, siapa namanya? Rut dan? Saudara, saya ditanya ini kok diam saja. Rut dan? Oh, banyak jawab begitu, kenapa diam saja? Ayo. Oke. Berkemaslah dia dan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, daerah kafir. Sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Yahweh telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Masih ingat waktu sudah kelaparan mereka lari, sudah selesai mereka balik. Tapi sudah 3 orang mati, suaminya dan 2 anak lakinya. Maka berangkatlah Naomi dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Yahweh kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku, maksudnya kepada suami mereka masing-masing, anaknya Naomi itu. Kiranya atas karunia Yahweh kamu mendapat tempat perlindungan. Dapat suami baru, itu maksudnya. Masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, si Rut dan Orpa. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Bahkan seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa tante kawin sama anak kecil? Kalau gitu jawabannya nggak lucu dong. Artinya, jadi Rut dan Orpa mendengar fakta. Betul, itu fakta, bukan dibuat-buat oleh Naomi. Saya lanjutkan. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Yahweh teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Saudara perhatikan, dua-dua mendengar berita yang sama. Naomi tidak bohong, betul? Itu fakta. Untuk apa kamu ikut? Maafkan saya kalau saya pakai logika ini. Kalau Naomi janda kaya, mereka dua ikut, wajar atau tidak? Kenapa wajar? Ya, nggak lama mati juga nih. Betul? Warisannya toh kan berkata begitu. Nah, mereka ini kan tahu mama mantunya itu miskin, gak punya apa-apa. Jadi Naomi tidak buat-buat. Nah, dari sini kita belajar
apa yang ada di benak Rut dan Orpa yang mereka harapkan dan yang mendorong mereka. Betul tidak? Maka itu penting sekali. Terus begini. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Tuhanmulah Tuhanku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Yahweh menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Saya nggak usah baca seterusnya. Secara jelas sampai detik ini saya belum menemukan, saya masih mencari apa yang mendorong Rut dan apa yang Rut harapkan sehingga dia mau ikut mama mantunya yang tidak punya apa-apa. Sampai hari ini saya belum ketemu yang jelas, tapi ada contohnya kesetiaan. Karena dia menggunakan hukum pernikahan. Kecuali maut, nggak ada yang bisa memisahkan aku. Kesetiaan ini yang membuat Yahweh menghargai Rut. Tapi nggak kuat. Pasti ada sesuatu. Saya tunggu Roh Kudus nanti mengajarkan. Kalau ada di antara saudara bisa menolong saya, beritahukan kepada saya akan belajar itu. Kalau kita dengar kota-kota soal uang, berkat, kaya, sukses dan semuanya, tapi tanpa yang jelas muaranya untuk siapa, jangan untuk diri sendiri saja, maka nggak ada kisah Rut sampai hari ini. Betul? Kalau Rut hanya berharap supaya aku nanti enak apanya? Mama mantunya nggak punya apa-apa begitu. Kira-kira Rut pernah mimpi nggak dia akan jadi nenek moyangnya Daud dan itu nenek moyang Yesus? Pernah mimpi nggak? Jelas tidak. Maka itu apa harapan dia dan apa dorongan dia? Temukan itu. Kalian masih muda-muda, temukan itu. Saudara, saya aja sudah hampir 60-an ini, saya masih punya semangat untuk punya dorongan hidup, dan saya masih punya harapan yang besar untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Maka itu kalau saudara lihat saya selalu bergairah dalam hidup ini, karena saya tahu ada perkara-perkara hebat di depan ini yang Tuhan akan kerjakan lewat kami suami istri, sudah. Maka itu saudara pun harus punya iman seperti itu. Apa yang dia mau kerjakan? Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Supaya kerajaannya segera nyata di bumi. Rut ini luar biasa, saudara. Sungguh hebat. Siapkan, bukan cuma anak-anak kita, katakan amin. Siapkan banyak anak-anak yang lain yang tidak punya harapan dalam hidup ini. Karena orang tuanya yang tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup. Seperti saudara tahu, kami saja nggak punya anak kandung. Tapi Tuhan percayakan kami ngurus begitu banyak anak. Dan itu sungguh luar biasa, dan kami bersuka cita untuk itu. Maka itu kalau saudara hidup hanya ngurus anak kandung saja, saudara salah. Ada waktunya kita mulai melihat keluar. Karena anak-anak itu nggak pernah bersalah. Kenapa saya mulai lari kepada anak-anak itu? Karena itulah rahasia kitab Rut, sudah, yang sangat luar biasa. Mari saya mau buktikan. Rut pasal 4. Akhirnya seperti ini kisah Rut itu. Rut pasal 4 ayat yang ke-18. Saya nggak akan lupa pewahyuan perikop ini, sudah. Itu tahun 97. Siang-siang panas. Saya lagi santai di rumah. Nggak istirahat, tapi lagi santai. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk saya ke asrama. Waktu itu anak-anak kami baru kelas 2 SD. Saya berkata kepada Papa di surga, Papa, mereka sedang istirahat.
Saudara, saya paling suka main dengan anak-anak. Saya paling suka. Kenapa? Belajar dengan anak-anak, kita akan mendapat pewahyuan yang luar biasa. Nah, saya berkata, mereka istirahat Papa. Tapi Roh Kudus dorong saya untuk pergi. Akhirnya saya pergi. Dan betul, sampai asrama anak-anak tidur karena jamnya tidur. Saya cuma ketemu berapa pengasuh, berapa guru. Lalu saya cuma lihat mereka sambil saya berdoa. Karena mereka tidur. Saya pulang lagi ke rumah. Nah, saya siapkan Alkitab saya karena itu kebiasaan saya. Pasti Roh Kudus mau bicara sesuatu. Saya tunggu, dia nggak ngomong-ngomong. Saya buka Alkitab saya tutup lagi, kok nggak ada suara. Saya masih ingat suasana saya waktu itu, saya duduk di lantai, kaki saya selonjor, badan kepala saya sedangkan di dinding. Saya nggak tutup mata. Saya cuma ngomong apa-apa. Papa, saya belajar apa? Saya sudah ke asrama tadi. Ada apa? Nggak ada jawaban juga. Tiba-tiba muncul di hati saya. Kamu buka Rut pasal 4, mulai ayat 18. Saya buka, saya baca, saya tertawa. Kenapa tertawa? Ayo semuanya lihat Alkitab itu. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Kenapa saya tertawa? Saya berkata, Papa, pendeta siapa bisa khotbah ayat yang isinya cuma nama orang memperanakan, nama orang memperanakan, nama orang memperanakan, gak ada kata lain. Nah, betul tidak, saudara? Kan lucu sekali ini ayat. Jadi saya ini kalau dengan Papa saya tuh terbuka, saya ngomong apa saja. Sampai saya tantang cari doktor teologi juga, mana bisa khotbah ayat begini ini. Kira-kira saudara ngerti nggak ayat? Saya mau bisa khotbah ayat seperti ini. Saya tertawa betul dengan Papa itu. Saya tutup Alkitab ini. Karena apa-apaan ini? Saya merenung lagi. Pasti ada sesuatu. Tapi saya nggak ngerti. Saudara, saya menerima pelayanan untuk menyiapkan generasi yang akan datang itu saat tahun 77, saudara. Saya bergerak betul untuk ngurus anak-anak sejak tahun 70-an yang lalu. Dan Tuhan percayakan itu sampai hari ini. Investasi terbesar kita dalam hidup. Bukankah kepada anak-anak? Betul tidak? Untuk apa orang tua jungkir balik kerjakan untuk anak-anak? Tapi anak kita berapa? Mau berapa banyak yang kita tinggalkan untuk mereka? Maka itu kita harus mengurus anak-anak yang lain. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan ini. Pokoknya minimal seminggu pasti ada satu anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Itu minimal seminggu, bisa lebih. Contohnya hari ini saya 3. Dan terus kami akan kerjakan itu. Dan kami gak akan berhenti. Ketika Alkitab saya tutup, saya merenung. Gak ngerti ini mau khotbah apa. Tiba-tiba muncul satu pertanyaan. Daniel, untuk aku bisa mendapatkan Daud, berapa generasi sebelumnya aku persiapkan? Wih, bulu kudus saya berdiri. Saya merasa betul hadirat Tuhan. Hai, luar biasa. Saya buka lagi Rut 4 ini, saudara. Ayo kita hitung. Inilah keturunan Peres 1. Peres memperanakan Hesron 2. Hesron memperanakan Ram 3. Ram memperanakan Aminadab 4. Aminadab memperanakan Nahason 5. Nahason memperanakan Salmon 6. Salmon memperanakan Boas 7. Boas memperanakan Obed 8. Obed memperanakan Isai 9. Saudara, saya menangis. Saya tutup Alkitab, saya keluarkan motor saya naik motor kembali ke asrama. Anak-anak masih tidur. Para pengasuh, para guru kaget, ngapain balik lagi? Saya menangis lagi di situ. Saya letakkan tangan saya untuk mereka. Saya berkata, ya Yahweh, jangan sampai 10 generasi dari anak-anak ini engkau baru dapat Daud untuk Papua. Saya bilang terlalu lama. Ngerti? Hanya untuk dapat Daud saja. Papa mempersiapkan 9 generasi sebelumnya, saudara. Maka itu nggak main-main tugas gereja itu, saudara. Kalau saudara belajar sosiologi,
akan tahu satu generasi itu batasannya 40 sampai 50 tahun. Itu baru hitungan satu generasi. Betul tidak? Nah, saya ambil tengah-tengah 45 tahun. Jadi Yahweh menunggu berapa ratus tahun? 9 kali 45. Cepat hitung, berapa itu? 405 tahun. Bayangkan, untuk baru dapat Daud satu. Jadi proses regenerasi itu nggak main-main. Gereja perhatikan firman ini. Perjalanan saya tadi dari rumah Herlim ke sini, saya dapat SMS dari IPB. Satu anak namanya Junianus. Anak ini tahun 98. Ya, 98 dia masuk TK. Dan dia sekarang semester 3. Dia bilang, "Papi, terima kasih. Kalau saya nggak ketemu Papi tahun itu, saya nggak di IPB hari ini. Di Bogor." Dia ngambil jurusan pertanian. Anak dari pedalaman, saudara. Saya bisa cerita ada banyak hal seperti itu. Maka itu, perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara belum tahu, biar hari ini mulai tahu. Cari di dalam bahasa Inggris ada kata legacy. Atau ya, legacy itu bukan warisan, bukan peninggalan. Legacy itu sesuatu baru akan nyata setelah orang itu mati, saudara. Maka itu kalau suatu hari nanti, waktu kita selesai di dunia, apa legacy yang kita tinggalkan di dunia ini? Dan Alkitab bicara legacy itu luar biasa. Salah satu contoh paling terkenal, sekarang ini sudah mulai. 2 hari lalu saya sudah mulai baca, itu kebiasaan saya tiap bulan Oktober. Apa? Setiap awal Oktober mulai diumumkan siapa pemenang hadiah Nobel tahun ini. Dan yang selalu diumumkan pertama adalah untuk kesehatan, untuk kimia, untuk fisika. Sudah ada 3 calon nama 2 hari yang lalu. Nanti klimaksnya mereka akan menerima hadiah itu pada bulan Desember awal. Bapak Alfred Nobel sudah mati tahun 1901, 100 tahun lebih sudah. Tapi legasinya ada sampai hari ini. Dan nama itu, nama Nobel menjadi sebuah kata. Nobel itu suatu kehormatan. Padahal Nobel itu nama orang. Tapi jadi sebuah kata dalam bahasa Inggris. Karena diidentikan dengan pemilik nama itu. Yang memang dia Nobel. Artinya berwibawa. Yang begitu anggun, mulia. Itulah legasinya Mr. Alfred Nobel. Dia tinggalkan kekayaannya untuk memberkati dunia ini. Jadi tanyakan dalam diri kita masing-masing. Kira-kira kalau Tuhan sudah panggil kita nanti, apa yang kita tinggalkan di dunia? Generasi yang ada kita harus urus baik-baik. Katakan amin, saudara. Enggak cuma anak sendiri, tidak. Yang ada sekarang ini, kita harus tolong mereka. Nah, inilah harapan dan dorongan yang harus ada di hati kita masing-masing. Saya ingin tantang kepada anak-anak muda, kalian belum menikah, siapkan diri kalian. Sejak belum menikah ini belajar untuk ngurus anak-anak orang lain. Maaf kalau saya cerita ini, saudara. Saya dilatih Roh Kudus, saya mulai ngurus anak-anak orang lain sejak tahun 78, saudara. Jauh saya sebelum menikah dan jauh saya sebelum jadi hamba Tuhan yang seperti sekarang. Ternyata Tuhan melatih saya untuk mengurus anak-anak itu. Tahun 78 saya sudah nyantuni anak-anak yatim piatu. Sejak 78. Dari apa yang saya dapatkan dari pelayanan, saya bagikan kepada mereka. Bahwa kalau toh kamu itu anak hasil perkosaan, anak nggak tahu siapa bapaknya, engkau tidak pernah salah. Dan Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa untuk itu. Ayo kita buat itu, saudara, supaya dunia tahu. Karena setan merusak begitu banyak orang. Bagian terakhir, Filipi pasal pertama. Filipi pasal yang pertama. Kita lihat ayat ini. Mulai ayat 23 dan 24. Aku diapakan? Didesak. Dari berapa pihak? 2 pihak. Kita akan lihat nih. Kenapa? Pihak yang pertama. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang apa? Jauh lebih baik. Berarti Paulus ingin apa? Mati. Dia nggak ingin lama-lama hidup di dunia. Ini desakan yang pertama. Desakan yang kedua, ayat 24. Tetapi lebih perlu
untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, saya ulangi lagi. Dari pertama kita belajar tentang apa tadi? Masa lupa? Apa? Pengharapan dan dorongan. Kalau manusia hidup tidak punya pengharapan dan tidak punya dorongan, mulai malam ini berdoalah, lebih baik jadi sapi, lebih berharga. Yo serius, bisa dikontrol. Kalau jadi sapi, bisa dikaledo. Kalau jadi orang hidup nggak punya harapan dan nggak punya dorongan, ngapain jadi orang? Jangan marah saya ngomong ini ya. Saya hidup, saya tahu tujuan saya. Dan ayat ini yang menolong saya. Saudara, orang yang paling celaka hidup itu bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Orang paling celaka hidup kalau dia nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Betul tidak saya ngomong ini? Maka itu kalau saudara hidup nggak tahu tujuannya untuk apa, celaka betul. Dan lewat surat Paulus ini kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Jadi kalau saya tanya, gitu Pak Daniel, apa harapan Bapak itu? Sebelum saya mati nanti, saya selalu ingin cari anak-anak yang terbuang. Untuk saya buktikan kepada dunia bahwa kamu gak salah lahir. Itu harapan saya. Dan dorongan saya, saudara, yang buat saya semangat untuk hidup adalah saya akan terus bekerja menemukan anak-anak itu sebanyak-banyak. Sebab mereka nggak pernah salah. Karena mereka nggak pernah minta untuk dilahirkan. Dan nggak ada orang bisa buat anak. Nah, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kalimat ini dahsyat sekali. Nah, sekarang temukan dalam hidup saudara masing-masing. Kalau sudah saya temukan. Siapa kamu buat saya sudah tahu. Maka itu setelah saya menemukan kamu di ayat ini, saya punya semangat hidup yang tinggi, saudara. Saya punya harapan dan saya punya dorongan yang kuat. Saudara temukan dalam diri saudara siapa kamu. Buat orang tua, papa, mama, kalau mereka harus jungkir balik bekerja, kamunya itu siapa? Anak-anak. Tapi berapa anak saudara? Mau kerja berapa berat? Mau kumpulkan berapa banyak? Belajarlah dari Bill Gates, saudara. Tahu, Bill Gates itu orang terkaya sedunia sekarang ini. Luar biasa. Tapi, 8 tahun yang lalu dia membuat kejutan kepada dunia. Dia membuat surat wasiat. Dan itu jadi polemik. Masuk CNN, saya ngikuti. Ternyata kekayaannya begitu, miliaran dolar kekayaannya. Anaknya 2 perempuan. Ternyata dalam surat wasiatnya, Bill Gates hanya mewariskan kepada masing-masing anaknya itu cuma 10 juta dolar. Kan gila. Lalu untuk apa kekayaannya? Bill Gates punya yayasan. Namanya Bill and Melinda Gates Foundation. Dan yayasan itu bergerak 100% di bidang pendidikan. Akhirnya Bill Gates diwawancara oleh wartawan. Karena wartawan kaget. Kenapa kamu wariskan cuma sedikit kepada anak-anak? Orang kaya dengarkan. Kalau anak-anak tahu kekayaan bapaknya segitu banyak, mereka bisa rebutan sebelum bapaknya mati. Dan Bill Gates berkata begini. 2 hal aja dia ngomong. 1. Aku tidak tahu besarnya nanti anak-anak itu bagaimana. Karena aku tidak ingin kekayaanku mencelakakan dia. Karena dia tahu ada uang banyak jadi rusak. Yang kedua, aku tidak tahu dia menikah dapat suami siapa. Aku nggak mau anakku nanti menikah dengan orang yang tahu karena dia punya warisan besar dari bapak. Wah, saya kaget waktu Bill Gates ngomong seperti itu. Lebih baik warisanku, legacy, dia berkata, kau berikan sekarang kepada anak-anak di seluruh dunia yang tidak sebahagia anak-anak. Maka itu Bill Gates kalau memberi, orang pertama yang paling gila sedunia namanya Warren Buffett. Pernah dengar nama itu? Saya tahu dia memberi untuk sosial itu 80% dari kekayaannya. Dan gak pernah miskin sampai hari ini. Belum lama dia menyumbang yayasan Bill Gates. Hebat sekali. Miliar dolar. Bukan 1 miliar, saya lupa berapa jumlah. Untuk yayasannya Bill Gates.
Belum lama, Warren Buffett menolong Bank Amerika nyuntik dana karena mau kolaps sekian miliar lagi. Sampai orang-orang heran. Karena mereka tahu orang-orang itu, tamunya itu siapa. Maka itu orang tua jangan hanya ketemu kamu adalah anak-anak sendiri. Cari orang-orang lain sebanyak-banyaknya. Enggak amin lagi, ini susah bener ramennya. Cari itu. Saya akan berjuang untuk kamu-kamu itu yang Tuhan temukan sampai hari ini. Dan itu sungguh luar biasa, sudah. Dan betul, setiap pagi kalau saya bangun, saya nggak pernah bangun itu malas-malas, saya nggak pernah merasa nggak semangat. Tidak, tiap pagi saya bangun itu semangat, saudara. Kenapa? Karena saya punya pengharapan dan saya punya dorongan untuk membahagiakan anak-anak itu. Maka itu ketika banyak orang yang belum kenal kami, yang tapi mereka tahu kami nggak punya anak, mereka berkata, ya Pak Daniel enak aja karena nggak punya anak. Salah kamu, anakku lebih banyak daripada anak-anakmu. Betul nggak? Ratusan yang saya harus biayai tiap bulan, saudara. Kalau saya nggak berkata itu ribuan. Bayangkan untuk nabire saja. Satu bulan itu minimal kami perlu beras 3 ton. Itu baru nabire saja. Nah kalau berasnya 3 ton, mulutnya berapa? Coba hitung itu. Itu belum lauknya. Belum sepatu, baju, buku tulis untuk mereka. Bagaimana nggak semangat untuk hidup? Melihat anak-anak itu jadi orang-orang hebat. Salah satu dari mereka yang tahun 96